Saya tuh ya kalau misalkan handle proyek-proyek yang nilainya besar, Mm-mm. entah kenapa itu ujung-ujungnya itu gagal gitu. Hmm. Tapi kalau yang nilainya kecil-kecil itu lancar-lancar aja. Hmm. Baik, Pak Arisandi, hari ini kita akan membahas mengenai mengapa ada batas atas rejeki. Ini kira-kira Hmm. menjadi topik yang menarik. Biasanya kalau bahas soal rejeki, semua orang selalu pengen punya rejeki yang banyak. Ini Langsung pasang kira-kira, telinga gitu ya. ini langsung gimana nih, Pak Ari dalam Iya, menangani hal jadi ini? ini tuh topik ini tuh muncul gara-gara kasus-kasus yang saya tangani gitu Mm-mm. loh ya, Ya. Hans ya. Jadi ada klien yang mengeluh gitu ya, Pak, kenapa ya Pak? Saya tuh terakhir itu ngamatin kalau misalkan saya tuh punya rezeki lebih nih gitu ya, Mm-mm. itu entah ada aja yang keluar untuk alasan-alasan yang logis Hmm. gitu ya. Jadi contoh misalkan tiba-tiba nanti harus betulin genteng Ah, misalkan ya, gitu ya. kan ya. Tiba-tiba nanti mobil ditabrak lah Mm-mm. pas asuransinya habis lupa Hmm. perpanjang. Ya, Nah gitu kan. Jadi ya, ya. kayaknya itu kan bukan sesuatu yang sengaja kita hambur-hamburkan Mm-mm. uang, bukan, tapi kayak ya kayaknya logis-logis aja sih Mm-mm. gitu kan ya. Tapi kalau itu terjadi berkali-kali, kayaknya aneh gitu kan Ya, 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 gitu ya. ya. Aneh juga nih gitu loh ya, gitu. Kenapa ya kok pas kita itu punya uang lebih, kok ada temen datang, bro, pinjam duit dong, gue lupa bawa dompet. Waduh, Misalkan kayak kalau gitu, itu gitu banyak, kan Pak ya. Ari. Kenapa? Kalau itu banyak tuh kayaknya. Iya. Tapi kalau pas uangnya kita pas, Mm-mm. loh, kok nggak ada yang datang pinjam? Kok Hmm. seakan-akan mereka tahu ya uang kita lagi pas-pasan. Iya, 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 iya. Nah, itu yang sering kali terjadi gitu. Iya. Terus ada juga nih yang ngomong begini nih klien saya. Saya tuh ya kalau misalkan handle proyek-proyek yang nilainya besar, Mm-mm. entah kenapa itu ujung-ujungnya itu gagal gitu. Hmm. Tapi kalau yang nilainya kecil-kecil itu lancar-lancar aja Hmm. gitu. Ya. Padahal kan saya juga kepingin ya dapat project yang nilainya gede banget gitu Besar, kan. iya, iya, iya. Ya, siapa yang nggak kepingin, bener nggak gitu Betul. kan ya. Tapi kenapa ya kalau yang nilainya gede-gede kayak gitu itu tuh Mm-mm. ada aja gitu penyebabnya itu Hmm. fail, dan kadang-kadang penyebab fail atau gagalnya itu apa ya, konyol banget gitu ya. Hmm. Misalkan kelupaan ngasih apa gitu Hmm. Hmm. misalkan Hmm. akhirnya Ya, ya. gagal gitu kan ya. Hmm. Atau udah tanda tangan nih, udah sign kontrak apa dan sebagainya gitu, dibatalin Hmm. gitu. Orangnya bayar denda, bayar penalti, gak apa-apa gitu. Lah, kan bukan itu yang diharapkan ya Ya. sebenarnya kan gitu kan ya. Tapi itu terjadi gitu loh. Nah, makanya topik ini kita angkat gitu Mm-mm. ya, karena ini banyak gitu terjadi. Hmm. Klien saya banyak banget yang mengalami ini kayak gitu kan ya. Hmm. Ada nih yang kasusnya juga begini nih. Dia punya bisnis Mm-mm. provider untuk sebuah perusahaan besar banget multinasional kayak Hmm. begitu ya. Dia adalah salah satu bagian dari vendornya dari perusahaan Ya. besar ini gitu ya. Nah, dia itu punya kapasitas 20 karyawan untuk Hmm. menghandle perusahaan ini gitu. Dia kepingin bisa dapat apa project lebih banyak lagi dari perusahaan ini, Ya. which is artinya timnya harus nambah dong Hmm. gitu kan. Ya. Tapi itu nggak pernah bisa lebih dari 20 timnya. Target Oh, dia ya, itu ya, ya. kepingin 50 Hmm. gitu kan ya. Tapi mentok di 20. Nanti dia rekrut orang tambahan 2 apa 3, 22, 23 gitu ya. Hmm. Entah bagaimana caranya ada yang keluar. Oh. Akhirnya balik lagi 20 lagi timnya. Jodohnya Ntar sama masukin angka orang 20 lagi, kayaknya. rekrut lagi 5 gitu Hmm. lagi. Keluar 4, keluar 6, balik lagi 20 lagi jumlahnya gitu kan ya. Hmm. Ya. Terus dia bingung, ini kenapa ya kok kayaknya gue mentok nih di angka 20 Hmm. gitu loh. Nah, itu juga adalah salah satu kayak ada batas gitu loh Hmm. rezeki. Ya, ya. Nah, sahabat Sonora mungkin juga boleh merenung kali ya gitu Hmm. kan. Coba Anda cek saldo rekening Anda, Hmm. biasanya itu angkanya di angka berapa gitu kan ya. Hmm. Perhatiin deh, begitu Anda dapat rezeki lebih ya, sehingga saldonya nambah banyak gitu, dengan satu atau lain cara
entah kenapa nanti tiba-tiba aja ada pengeluaran logis. Akhirnya balik lagi saldonya ke situ-situ lagi jumlahnya gitu.